Saudara-saudari yang terkasih, apa ciri kita sebagai orang Katolik? Bukankah setiap kelompok mempunyai ciri khas masing-masing yang bisa tampak dalam diri para anggotanya? Ada ciri mutlak primer, ada juga ciri tambahan sekunder. Demikianlah murid-murid Yesus pun memiliki ciri khas yang menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Tuhan. Ciri mutlaknya adalah hidup, yaitu perkataan, perbuatannya adalah kasih, menghadirkan, bukan hanya menghadirkan Allah, tetapi memuliakan Allah. Maka menghadirkan Allah dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun dan dengan siapapun, sehingga Allah dirasakan kehadirannya. Hari ini kita diingatkan kembali akan ciri khas yang mutlak tersebut, yang menjadi identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Kamu adalah murid-muridku jika kamu saling menaruh cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita bisa menebak ini orang dari mana, dari gaya bicaranya. Walaupun sama-sama berbahasa Indonesia, tapi tahu, oh ini dari mana? Oh ini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Sumatera, dari Kalimantan, atau dari NTT, dari Papua. Dari gaya bicara atau dari tingkah lakunya kita tahu. Kita bisa juga menebak sekelompok anak yang berasal dari sekolah mana, dari tutur kata dan tata lakunya. Anak-anak seminari menengah Mertuyudan dulu waktu saya tinggal di sana, sekolah di sana, gampang dikenal. Maka para supir dan kenek bus Semarang, Yogyakarta tahu kalau ada anak seminari yang naik, tidak usah minta berhenti pun, kenek langsung berteriak, Sri Menari, Sri Menari, Sri Menari. Mereka tidak tahu apa seminari, tapi Sri Menari. Tanda berhenti, dan supir pun langsung berhenti. Pernah saya pulang tahun 85-an ke Bandung naik bis malam. Lalu saya duduk dan di sebelah saya seorang ibu. Lalu dia langsung berkata, Mas dari seminari ya? Saya heran, kenapa dia tahu padahal tidak kenal. Apakah karena saya sopan atau karena kaku? Ini kaku, orang grogian, mungkin seminari ya. Jadi bisa jadi. Pernah waktu saya tiba di Roma, saya dinasihati oleh pastor senior, hati-hati, di sini banyak copet. Ciri-ciri copet ini, maka lama-lama saya tahu kurang lebih, oh ini copet, gitu ya. Jadi harus dihindari. Ya. Jadi orang-orang yang tidak pula mau jenis apa pakaiannya seperti apa, tapi gerak-gerik tingkah laku, mata kelihatan, ini copet. Maka tidak heran orang yang tinggal di sana bisa mengenali. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini atau yang gaya seperti ini. Pernah pada suatu hari supir bis biasanya tidak peduli, tapi ada supir bis yang peduli. Jurusan ke Vatikan itu paling banyak. Lalu tiba-tiba ia berteriak, para penumpang yang terhormat, mohon maaf, hati-hati, di dalam bis ini ada 4 copet. Wah, mulai kan melihat 4 copet. Pasti copetnya pura-pura. Lihat juga ya. Lalu di perhentian berikutnya supir itu berkata lagi, saudara-saudara, syukur 2 copet sudah turun, tapi masih ada 2. Perhentian berikutnya 1 copet turun lagi, dan dia berkata, hati-hati, masih ada 1 orang di dalam bis ini. Supir tahu ciri-ciri copet, karena apa? Ada pola tingkah laku. Nah, bagaimana orang mengenal kita sebagai murid Kristus? Ada polanya tidak? Ada tingkah lakunya. Apa tingkah laku yang khas hingga orang mudah mengenali, ini orang Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus dalam gereja perdana memiliki ciri yang sangat kuat sebagai karakter dari identitas mereka. Berkumpul sehati sejiwa, rukun, sauyunan dalam kasih, bertekun dalam iman, bersukacita dalam merayakan perjamuan kudus, saling berbagi satu sama lain. Ciri khas. Maka dikatakan Tuhan menambah jumlahnya setiap hari.
Mereka disukai bukan oleh banyak orang, mereka disukai oleh semua orang, disebutkan di dalam Kisah Para Rasul. Luar biasa ciri khas ini. Paulus dan Barnabas dalam bacaan hari ini mengingatkan bahwa identitas tersebut tampak dari hidup mereka yang gigih, penuh perjuangan hingga rela mengalami banyak sengsara demi Tuhan dan gerejanya. Sekalipun sengsara, kasih yang Tuhan ajarkan dan minta menjadi ciri khas dari hidup mereka. Ciri khas yang telah menjadi bagian dari hidup inilah yang menjadi pintu iman bagi bangsa-bangsa lain, yang menyebabkan gereja berkembang saat ini. Karena kasih yang diperlihatkan. Dalam perpisahannya, Yesus memberikan wasiat. Sesuatu yang sangat mutlak dilaksanakan para murid kalau mau disebut murid Tuhan. Yesus meminta mereka untuk saling menaruh cinta kasih satu sama lain sebagai perintah baru. Bukankah perintah mengasihi sesama sudah ada sejak zaman perjanjian lama? Lalu apa yang baru yang ditawarkan Yesus? Yang baru adalah saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Yaitu bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya hingga wafatnya. Ada banyak kasih, ada banyak cinta. Orang tua mengasihi anak, suami, istri saling mengasihi. Para pengusaha, pemilik, tuan-tuan mengasihi karyawan-karyawannya yang berbuat baik. Tapi bagaimana? Apakah sudah cukup kasih itu? Yesus menambahkan, sama seperti saya mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihinya? Walau dikhianati, ia tetap mencintai Yudas. Walau disangkal, ia tetap mencintai Petrus. Walau ditinggalkan, ia tetap mencintai para muridnya. Walaupun disiksa dan disalibkan, ia tetap mengasihi para pembunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah kasih ilahi yang tak berubah, tak dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan kondisi apapun. Ketika anak tidak memenuhi harapan, ketika suami istri tidak memenuhi harapan satu sama lain, ketika karyawan, sahabat tidak, apakah kita masih mau mencintai? Itulah kasih seperti aku mengasihi kamu. Itulah kasih yang tampak dari dalam pengorbanan yang tidak berubah. Itulah kasih yang menjadi iman dan komitmen murid Yesus. Itulah kasih Kristiani yang menghadirkan Allah dan memuliakan Allah, dan Allah pun akan memuliakan kita di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tersentuh melihat teladan hidup orang Katolik yang menunjukkan kasih seperti Kristus itu. Penuh pengampunan, silih asih, silih asah, silih asuh. Akan tetapi sayang, ada juga orang Katolik yang akhirnya kecewa. Karena ternyata tidak sedikit orang Katolik juga yang perkataan dan perbuatannya, bukan hanya di tempat kerja, tetapi juga di dalam gereja, silih gesek, silih gasak, dan silih gosok. Ternyata ada orang yang dengan identitas nama baptis yang artinya dirinya dimateraikan sebagai murid Tuhan, orang Katolik, hidup tak menghadirkan dan tak memuliakan Allah. Perkataannya masih pedas, perbuatannya masih jahat. Ada orang yang dijahati, saudara-saudari, oleh saudaranya yang iri hati, tetapi tetap baik dan tetap menolong padanya. Karena apa? Ingat, kasihilah sesamamu, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihinya? Adalah mengasihi tanpa perubahan kondisi apapun. Maka orang tersebut menjawab kepada sahabatnya, kodrat orang iri itu biasa memang berbuat jahat. Ya sudah, itu kodratnya, mau apa lagi. Tapi kodrat orang Katolik itu berbuat kasih. Maka jangan sampai kodrat kasih ini dirusak, dipengaruhi, diganti, dirubah karena ada kodrat jahat tadi.
Jangan sampai kodrat kasih itu diganti oleh perbuatan jahat. Kodrat kasih sebagai orang Katolik itulah yang harus bertahan. Bukankah Tuhan begitu mengasihi kita? Bukankah kita diminta mengasihi sesama, saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,